bisa dengan NIM 122401009. Di sebelah kanan saya, Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia dengan NIM 12240101005. dan di sebelah kiri saya, Mutiara Salsabila dengan NIM 12240101088. di sini kami akan menjelaskan tentang Pengenalan tahrij. apa sih pengertian tahrij itu, lalu bagaimana sejarahnya, dan apa saja metode tahrij itu. Nah, untuk tahu hal itu, kita saksikan di dalam video ini. Selamat menonton! Di sini saya akan membahas tentang pengertian tahrij. Tahrij merupakan metode yang dialihkan untuk meneliti keberadaan hadis, yang dimana tahrij sendiri ini berasal dari kata Arab, yakni kharaja yakhruju, yang berarti mengeluarkan. Secara istilah, tahrij yang pertama merupakan mencari atau mengeluarkan hadis dari para ulama yang sudah menjadi periwayat hadis tersendiri. Yang kedua, mencari atau mengeluarkan hadis dari kitab asli tersendiri. Yang ketiga, memberitahu hadis kepada orang lain dengan menyertakan periwayatnya juga. Yang keempat, mengeluarkan hadis dari kitab asli dan mencari periwayatnya tersendiri juga. Yang terakhir, yang keenam, yakni meriwayatkan hadis dengan mengemukakan periwayatnya juga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat dari tahrij al-hadis ini. Nah, jika dilihat secara historis, pada awalnya pencarian hadis ini tidak memiliki metode-metode atau cara-cara tertentu. Mengapa? Karena pada saat itu pencarian hadis ini masih dianggap tidak terlalu dibutuhkan. Nah, seiring berkembangnya waktu, mulailah muncul para ilmu-ilmu hadis yang memiliki kemampuan untuk menghafal atau dobit, yang kemudian dijadikan sebagai alat dan sekaligus menjadi metode bagi pencarian hadis bagi mereka. Nah, untuk selanjutnya, tahrij al-hadis ini mengalami perkembangan yang ditandai dengan perhatian dari para ulama mengenai pemeliharaan hadis. Nah, kegiatan tahrij al-hadis ini pada awalnya masih berupa pencarian dengan mengeluarkan hadis yang diriwayatkan atau yang dimiliki oleh para ulama-ulama yang memenuhi kualifikasi atau syarat-syarat sebagai periwayat hadis, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan periwayat-periwayat lainnya. Nah, untuk selanjutnya, tahapan awal dari tahrij al-hadis ini yaitu masih berupa data sensus yang berkaitan dengan pencarian-pencarian para ulama yang memiliki hadis di berbagai tempat. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari tahrij al-hadis ini. Tujuan dari tahrij al-hadis ini dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, yaitu untuk mengetahui asal-usul dari hadis yang akan kita teliti. Mengapa? Karena jika tidak ada asal-usul ini, maka akan sulit juga diketahui kualitas serta status dari hadis tersebut. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui seluruh riwayat dari hadis tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui ada atau tidaknya mutabi maupun syahid. Nah, mutabi ini apa sih? Mutabi ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu sahabat atau satu perawi saja. Sedangkan syahid yaitu kebalikan dari mutabi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi atau sahabatnya itu berbeda-beda. Mungkin sekian dari pembahasan dari saya. Untuk selanjutnya, mari kita simak pembahasan selanjutnya. para ulama membagi beberapa metode dalam tahrij. Yang pertama, tahrij melalui lafaz pertama dari matan hadis. Di sini kalian harus mengetahui huruf awal dari sebuah hadis. Misalnya, man qasana falaisa minna. Nah, kalian harus tahu nih, huruf awalnya itu apa? Tadi kan huruf awalnya man. Jadi kalian bisa mencari hadis tersebut dalam kitab tahrij di bagian man. Lalu yang keduanya, tahrij melalui salah satu lafaz yang terdapat dalam matan hadis. Misalnya, innama a'malu binniyat. Ada kata a'malu. Nah, a'malu kan bisa juga asal kata itu amal. Kalian bisa nyari hadis tersebut dalam kitab tahrij yang subbabnya itu tentang amal. Nah, terus yang ketiganya, tahrij hadis melalui periwayatan pertama. Di sini kalian harus tahu dulu siapa sahabat atau tabi'in yang meriwayatkan hadisnya. Baru kalau udah tahu, kalian bisa cari
dalam sebuah kitab tahrij. Misalnya riwayat pertamanya itu adalah Umar bin Khattab, maka kalian bisa mencari di dalam kitab tahrij melalui bab Umar bin Khattab. Terus yang terakhir tahrij melalui tema hadis. Misalnya kalian bisa nyari sebuah hadis dalam kitab fikih. Langsung yang terakhirnya tahrij berdasarkan status hadis. Di sini status hadis seperti hadis sahih, hasan, maudhu. Kalian bisa nyari di dalam kitab tahrij mengenai hadis sahih itu apa, di situnya ada.